jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini adalah hari yang baik, hari yang indah bagi kita semua. Mari kita katakan
kuasa, dari Raja mulia. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berbakti di rumah Tuhan. Kami ingin menyaksikan kemurahan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami pada saat ini sampai saat ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami rasakan, apa yang kami berbuat pada yang sudah lewat, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Pada tanggal kemarin berarti kami berulang tahun, bertambah 1 tahun lagi, 64 tahun jalan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami, anak-anak kami sehat semua, yang ada di rumah maupun yang ada di kabupaten juga. Bersamaan dengan tanggal 11, Susi berulang tahun juga. Pada bulan Juni hanya beda tahun. Kami benar-benar apa yang kami rasakan, kasih kemurahan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Tidak berbanyak-banyak kata, Tuhan benar-benar sungguh luar biasa dalam kesehatan kami pada saat ini. Banyak tantangan, banyak rintangan begitu besar di dalam kehidupan kami, tapi kami boleh dikuatkan, kami boleh menang setiap waktu atau setiap hari melewati kemurahan Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Kami hanya sekian yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan yang birthday ya Pak, Tuhan bakal lebih luar biasa dari berkatnya dari dalam segala hal. Terima kasih buat kesempatan memberikan pada saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan di mana pas tanggal 9 bulan 9 kemarin saya dan anak kami Rindu berbarengan ulang tahunnya. Itu karunia Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pikir saya sama Rindu itu sama ulang tahunnya, tapi Tuhan
begitu baik di dalam hidup kami. Saya genap umurnya dan tanggal 9 bulan 9 kemarin 36 tahun. Itu semua atas kemurahan Tuhan. Dan anak kami itu juga umurnya 2 tahun. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Saya ada hari ini bukan karena kuasa saya, bukan karena hebat saya, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih semua dari doa, dari Bapak atau Ibu Gembala, keluarga Pastori, semua jemaat kita yang ada di GBDH Maranatha ini. Saya mengucapkan terima kasih atas doanya. Semoga kedepannya saya menjadi ibu yang lebih hebat lagi, diberkati Tuhan dalam segala apapun yang saya lakukan. Tuhan selalu ikut campur tangan untuk memberkati saya di dalam pelayanan saya, di dalam apapun yang saya lakukan. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Saya sudah ditambahkan umurnya, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Semoga kita semua juga yang ada di sini diberi kesehatan, diberi panjang umur. Semua yang kita kerjakan, kita harapkan Tuhan kabulkan. Dan kita semua yang ada di sini saling mempunyai kasih agar kita lebih lagi diberkati Tuhan. Sekian dari saya kesaksiannya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, puji Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Keluarga Banjar Nahor ya hari ini juga yang bukan mengikuti tapi tidak hadir. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua yang Tuhan buat adalah indah dalam kehidupan kita. Mari kita mau diberkati Tuhan. Kita jalankan persembahan untuk Tuhan. Naikkan pujian, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati Tuhan. Terima
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima firman itu dengan sukacita. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, biar Tuhan, biar pemimpinnya bisa mengawasi gitu apa CCTV. Ya, haleluya. Ya, sebagaimana kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa kabarnya, Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu yang datang hari ini, saat ini itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena siap untuk menghadapi apapun rintangan untuk berangkat ke gereja, ya. Baik itu secara spiritual maupun secara fisik. Secara fisik sudah jelas, pagi-pagi dikasih berkat hujan, ya kan? Secara spiritual saya tidak tahu apa yang menghalangi Bapak Ibu tidak hadir ke gereja, walaupun gereja saat ini sudah dibuka, ya, walaupun dengan prokes, ya, tapi masih ada jemaat yang istilahnya kita masih PPKM, ya, kita masih belum semua ibadah. Kalau tidak bisa hari Minggu, hari Rabu ada, ya, tapi kami hamba-hamba Tuhan menghimbau, hanya bisa menghimbau, hanya bisa memberitahukan, mari anak ini masih ada kesempatan untuk kita dapat beribadah di gereja. Kalau kita sudah tidak bisa dapat beribadah di gereja, ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, karena saya yakin waktu PPKM yang 1 bulan kemarin saja, saya percaya kita kayak seperti kehilangan sesuatu. Benar tidak? Ya. Kalau yang kita tidak serius mengikuti dalam arti mencari Tuhan, mau di gereja aja nggak konsen, apalagi di rumah yang banyak halangan rintangan. Ya. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya membawa tema tentang fondasi. Ya. Pasti Om Seramat langsung tahu. Ya, bapak-bapak langsung tahu ini, kaum pria banyaknya. Tapi jangan menyepelekan si Loni. Ya. Fondasi itu biasanya punya hubungan dengan apa, Bapak Ibu? Dengan bangunan, dengan rumah. Ya, kalau kita membangun rumah harus ada fondasi, gedung-gedung tinggi, sampai jembatan harus ada fondasi, walaupun dia harus ditanam di bawah air, harus ada fondasi. Berarti fondasi itu awal dari membangun. Dan kalau membangun itu tidak sembarangan, harus ada desainnya, harus ada perancangannya. Dan membangun juga di sini yang saya bawakan bukan hanya membangun tentang benda mati, tapi kita manusia ini juga harus dibangun. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya, manusia kita ini harus dibangun secara normal, secara apa ya? Di luar rohani kita dibangun. Dari kecil kita dibangun oleh orang tua kita, diajarin ngomong, diajarin berjalan, masuk sekolah kita diajarin berhitung, diajarin menulis. Itu secara dunia, secara umum. Nah, bagaimana untuk secara rohani? Saat ini Bapak Ibu hadir di gereja, kita ini sedang dibangun, kita ini sedang dibentuk, ya.
Makanya itu gunanya gereja. Para hamba-hamba Tuhan akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita ini dibangun untuk iman percaya kita, diberi pengertian tentang firman Tuhan, diberi pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu gunanya gereja. Walaupun secara gedung gereja itu ada yang bilang kan kita ini gereja sendiri, gak usah hadir ke gereja pun. Jangan kita mengambil hanya sepenggalnya saja, tapi kita juga butuh gedung gereja, karena di situ ada persekutuan. Janganlah menjauhkan dari persekutuan yang sudah dibentuk. Tentang kita dibangun tentang pengetahuan firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita mengerti pengetahuan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan supaya kita tidak binasa. Membangun itu berancangan, benar? Ya, tidak asal-asalan dan tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh perhitungan. Dalam hidup kita pun sama. Saya pernah nanya, anak mudanya sudah tidak ada di sini. Ya, bahkan dia sudah keluar dari rel kita. Ya. Dia sendiri yang bilang, saya tanya gini, kamu mudanya seperti mau jadi apa nanti? Dia sudah bekerja, ya, Oden mengalir aja. Sekarang saya lagi kerja, yaudah saya mau kerja aja. Apa yang harus saya bukan seperti itu. Hidup kita dibangun bukan hanya untuk mengalir saja. Karena kita ini orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan hanya udah mengalir aja. Nah, kalau pas waktu mengalir itu, tahukah Bapak Ibu, kalau mengalir seperti apa? Sungai kan? Sungai mengalir itu selokan paling dekat. Mengalir. Waktunya dia mentok, berhenti di satu tempat karena ada halangan. Dan tempat itu tidak enak. Jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita hanya mengalir. Ngikutin orang dunia aja lah. Apa yang sekarang saya kerjakan, ikutin aja. Nah, waktunya dia berhenti di suatu tempat dan dia tidak bisa bergerak karena terhalang. Jangan salahkan Tuhan. Jangan membangun tidak semudah menghancurkan. Benar nggak? Ya, benar nggak? Saya mau balik ke Cilong lagi ngancurkan rumah belakang, gampang banget. Cet udah rata. Ya. Tapi waktu membangun butuh waktu. Bahkan kita waktu sering ya kita lihat di TV tentang demo, ya, demonstrasi dan kesananya lama-lama jadi kerusuhan. Dengan mudah orang menjatuhkan pagar yang begitu besar, gampang banget. Merusak mobil itu cuma berapa menit. Tidak sukar. Membakar rumah, membakar gereja itu gampang. Ya, tidak butuh pengetahuan yang tinggi untuk menghancurkan, untuk merusak, tapi untuk membangun butuh pengetahuan yang tinggi. Tidak sembarangan. Perlu kecakapan tertentu dan jauh lebih sulit membangun daripada begitu pula kehidupan rohani kita akan terasa sulit dalam kita membangun kehidupan rohani kita daripada kita menjauh dari Tuhan, ya. Karena Yesus berkata begini, masuklah ke pintu yang sesak itu. Ya, membangun itu sulit, membangun itu sesak, tidak mudah. Tapi Tuhan suruh ke sana. Ayo masuk ke sana. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Luas. Artinya hal yang merusak, hal yang menghancurkan, membinasakan itu luas, mudah. Pintunya lebar, gampang masuknya. Tapi waktu sempit, kita harus melepaskan diri kita. Ya, kita harus membenarkan diri kita dengan firman Tuhan. Waduh, gak enak Oden. Enak ikut dunia ini. Kalau
memberi. Ya. Penuh dengan kasih, gak enak. Tapi kalau jalan yang lebar itu gampang, ya. Merusak itu gampang. Membangun kehidupan itu susah, sempit, menyesakan, perlu biaya yang besar, waktu yang banyak, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena mereka lelah, karena waktunya terlalu lama. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini, yang hadir ya, yang di luar, yang tidak hadir, yang online, saya tidak tanya. Apa tujuan kita ke gereja? Apa tujuannya? Atau sekedar hanya absen kepada Bapak Ibu Gembala, saya hadir nih, Om Tante. Atau sekedar bertemu dengan teman jemaat. Kenapa? Karena ada bisnis, karena ada keperluan. Ayo udah ketemunya di gereja aja lah. Nanti bisa habis gereja kita bisa transaksi, kita bisa melanjutkan pembicaraan. Atau Bapak Ibu ke gereja punya tujuan untuk membangun kehidupan. Kita di sini di gereja tidak menghancurkan. Begitu banyak yang di luar sana dengan mudah menghancurkan. Benar tidak? Dengan banyak di luar sana, kalau di sini kita tidak menghancurkan. Kenapa? Karena kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi di luar sana yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan dengan mudah menghancurkan. Kenapa? Misalnya kita nggak punya tenaga nih, nggak punya uang, ya, tapi kita masih punya mulut. Ditambah sekarang punya jempol. Dengan mudah kita berkata-kata, mengkritik orang, merendahkan orang, menunjuk kelemahan orang, ya, nggak perlu diajari, nggak perlu belajar kelas 1, kelas 2, nggak perlu. Dengan mudah, itu gendut banget sih ya. Ya, walaupun itu sepele buat kami yang badannya besar, sepele lah, sudah biasa. Orang itu kok hidupnya susah aja ya, kenapa ya? Dengan mudah merendahkan orang, menunjuk kelemahan orang. Di luar sana banyak orang-orang yang menghancurkan dengan mudah. Tetapi untuk menaikkan, membangun kehidupan kita, bahkan untuk orang lain, ya, kita dibangun juga untuk orang lain. Itu harus belajar. Nah, di sinilah kita belajar. Selain Bapak Ibu belajar sendiri dengan kebenaran firman Tuhan, setiap hari buka Alkitab, buka hati, buka waktu untuk berdoa. Jangan sibuk dengan urusan pribadi-pribadi terus. Ada waktunya untuk Tuhan. Itulah namanya belajar untuk membangun kehidupan rohani kita. Nah, Tuhan itu ciptakan kita punya tujuan. Nah, tujuannya itu yang Tuhan mau, bukan tujuannya kita. Yang Tuhan mau, yaitu kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan dan kita bisa membangun orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa membangun dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan menemukan kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu akan menemukan kepuasan. Karena semua sumber kepuasan, kebahagiaan, damai sejahtera ada di dalam firman Tuhan, yaitu menceritakan Yesus Kristus yang Bapak Ibu percaya. Percaya dengan Tuhan Yesus? Amin. Jangan hanya di mulut ya Bapak Ibu, tapi di dalam hati dan keluar untuk kita melakukannya. Kalau sudah dibangun dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan merasakan puas. Ya, saya ingat dari ini kesaksiannya Dewi. Ya, kesaksiannya Dewi. Dia sampai detik-detik terakhir di
apanya ini? Belum dapat pengumuman masuk IPB. Ini perkataannya Dewi, Pak. Gak tahu dia benar atau enggak, saya ngikut, saya ambil aja. Mamanya bilang, pas waktu didapat Dewi itu masuk, dia bilang, kalau nggak salah Tuhan Yesus baik ya. Mama percaya sama Tuhan Yesus. Benar loh. Dewi yang bilang, kesaksian di depan, kalau nggak salah sama saya sendiri pribadi lagi ngobrol-ngobrol. Nah, itulah yang istilahnya apa? Kalau kita dekat dengan kebenaran Tuhan, kita akan puas, akan mendapatkan kebahagiaan, dan kita nggak akan iri hati dengan orang lain, dan kita tidak akan berkompetisi, kita tidak akan bersaing dengan orang lain, karena kita punya jalan sendiri. Orang lain punya jalan sendiri, kita nggak akan iri. Tuhan sudah mengatur jalan kita, tapi kita harus membangun kehidupan rohani kita dulu. Bagaimana membangunnya? Ya, seperti kita datang saat ini, itu salah satunya. Kedewasaan adalah tujuan hidup, bukan kesempurnaan. Saya ulangi, kedewasaan adalah tujuan hidup, bukan kesempurnaan. Tidak diperlukan orang yang sempurna untuk memimpin. Benar tidak? Tidak diperlukan orang yang sempurna untuk memimpin, tapi orang yang benar, orang yang dewasa menjadi pemimpin. Diperlukan orang yang dewasa, orang yang bertanggung jawab. Orang yang dewasa pasti bertanggung jawab. Kalau anak-anak tidak bertanggung jawab. Kita dipanggil bukan menjadi orang baik. Ya, kita dipanggil ini, kita percaya Tuhan Yesus ini bukan diciptakan untuk menjadi orang baik. Karena ada agama lain mengajarkan kebaikan. Semua agama yang saya pelajari, walaupun nggak tahu di dalam-dalamnya, tapi semuanya mengajarkan baik. Bahkan norma-norma adat istiadat nenek moyang kita pun mengajarkan kebaikan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi orang benar. Amin. Kita dipanggil menjadi orang benar. Karena apa? Karena kebenaran iman Tuhan. Karena ada Yesus di dalam hidup kita, kita menjadi benar. Karena orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Amin. Jangan berhenti di keberhasilan, tetapi usahakanlah untuk menghasilkan buah. Itu gunanya kita dibangun di dalam gereja. Jangan berhenti di keberhasilan. Ini saya sudah sukses, saya berhasil. Jangan berhenti di situ, tapi usahakan untuk menghasilkan uang. Maksudnya apa? Jadi berkat buat orang lain. Jangan hanya orang lain melihat, oh dia sudah berhasil. Cuma melihat saja, tapi tidak merasakan keberhasilan yang saya rasakan. Itu namanya kedewasaan. Jadi berkat buat orang lain, itulah yang dinamakan juga kehidupan yang berkelimpahan. Dalam membangun kehidupan, ya, dalam membangun kehidupan rohani kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan pernikahan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bisnis, karir, sekolah, bahkan pelayanan kita. Tujuannya adalah apa? Untuk saudara dapat menikmati, kemudian saudara menjadi berkat buat orang lain. Kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan hasil, kita nikmati dulu. Barulah kita bagikan orang lain. Loh, kok begitu? Maksudnya apa? Saya kasih contoh ilustrasi ya, tapi ini kejadiannya ya hampir mirip-mirip. Jadi cici saya Desi itu suka bawa roti, namanya roti yang enak gitu ya. Denis, iklan.
endorse, siapa tahu dapat sponsor. Henis, adanya cuma di Jakarta. Ya. Nah, dia bawa, dia ingat ini roti enak, katanya. Dia bawa ke tulis, bawa ke Mas Mori. Dia ngomong, "Den, ini rotinya enak loh." Ayo udah, jadi saya cicipin makan. Iya enak ya, benar. Nah, sesudah itu kan istri saya kalau datang ke Sabtu Minggu. Nah, saya pun waktu itu masih sekolah Alkitab. Jadi saya berangkat juga hari Minggu malam tuh saya berangkat Minggu pagi. Saya bawa itu roti 4 biji, kecil, paling-paling seukuran ini, ya disobek jadi 2. Kecil kan, kalau ini disobek jadi 2. Ya, kalau saya, ya Bang Gius, Bang Ami kayaknya sekali hap. Kalau Doni kayaknya mau bisa beberapa kali. Kecil rotinya, saya bawa 4. 1 saya makan di jalan, ya, biar saya nggak ngantuk. Tadi saya jalan kan jam 1 jam 2 pagi. Saya makan di jalan. Sisa tinggal 3. Nah, saya tahu ini, saya sudah menikmati ini enak. Bahkan cici saya pun bilang ini enak. Jadi dia bagi ke saya. Ya, ini saya ilustrasikan yang tadi saya katakan. Lalu waktu malam-malam, lagi kita ngobrol-ngobrol, saya ingat, oh iya ada roti 3 biji. Dan waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol di kamar itu, belum ini kamarnya di tengah-tengah. Ada 6-7 orang. Saya keluarkan roti itu. Nih, dibagi bagaimana caranya kalian. Ada orang Papua, ada orang Nias, ada orang Manado. Ya. Dan mereka makan itu. 3 biji kecil ini dibagi 6-7 orang. Dan orang masing-masing orang itu berkata, kok ini enak? Oh, dagingnya banyak. Malah ada yang bilang, oh, pakai daging babi ya. Bukan, itu kalau nggak salah ayam. Rasa bakso apa ya? Bakso ayam, kayak babi. Mereka semua berkomentar. Mereka menikmati apa yang saya dapat, dan saya menikmati apa yang saya dapat. Nah, tadi yang saya bilang, ya, jadi kita dibangun itu nikmati dulu. Jangan yang nggak enak kita kasih orang, tapi waktu kita dapat, oh ini enak nih, wah saya belum kasih ke orang lain. Itu namanya dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Belum ada ayat ya. Saya kasih perkataan dulu, ya. Jadi ada contoh begini, ada orang yang pengen banget dapat jodoh. Di sini pas muda ini cuma 3 ya. Yes, mau dapat jodoh sekarang. Ada orang yang pengen dapat jodoh. Nah, minta didoakan. Pas didoakan dengan proses dapatlah jodoh. Tujuannya apa dapat jodoh? Menikah, benar? Supaya menikah. Biar apa? Biar dikatain orang laku. Benar nggak? Teman-temannya udah nikah, oh belum laku. Saya ingat jadi istri saya. Jadi kalau di daerah sana kan SMA aja menikah, ya, di daerahnya Jen itu. Saya pas 2000 berapa ya? Lupa saya itu 2000 berapa. Pas main ditanya tetangganya itu nggak tahu itu bahwa saya itu pacarnya gitu ya. Dia ketemu, Jen, iya ibu kalau bahasa Sunda. Jadi anaknya dia sama Jenny itu satu SMA. Saya lupa namanya. Si itu tuh udah punya 2 anaknya loh. Udah 1 di SD, satunya masih orok, masih bayi kalau bahasa Indonesianya tuh. Ya, si Jenny udah ngomong. Cepet banget. Dan dia bikin, kok udah married, udah punya anak 2, sedangkan dia masih istilahnya masih perawan, masih jalan-jalan. Ya, jadi ada yang minta orang dapat jodoh tujuannya untuk menikah. Tapi pas dapat pasangan lalu menikah, ya, tercapailah tujuannya,
tapi dia tidak bisa menikmati pernikahannya. Ya, tidak bisa menikmati pernikahannya, itu bahaya. Pengen banget punya rumah, Tuhan berkati, beli tanah, bangun rumah, tujuannya kesampaian kan? Sampai punya rumah, tapi dia tidak bisa menikmati rumah itu. Dia lebih banyak sering di luar, sibuk di luar. Itu namanya gak bisa menikmati rumah. Nah, baru ayatnya, Pak Dewi, Pengkhotbah 5 ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 19. Ayat 19. Di sininya. Ya, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, jadi setiap orang, jadi kita bisa kaya, dikaruniai harta benda, ya, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia. Jadi kalau Bapak Ibu kaya karena jerih payah Bapak Ibu, itu adalah suatu karunia dari Tuhan. Kebahagiaan, kesukacitaan dari jerih payah Bapak Ibu. Tapi juga diberi kuasa, ini yang penting. Diberi kuasa untuk menikmatinya. Bukan habis gara-gara dokter, maaf ya sih ya jangan lihat. Bukan gara-gara dokter, bukan gara-gara pengacara, gara-gara apa? Mau cerai, uangnya habis, hartanya habis, tidak bisa menikmati. Berhasil, bukan berhasil membangun rumah saja, tetapi berhasil juga menikmati rumah yang dibangun. Bukan berhasil menikmati tujuan untuk menikah, tapi berhasil menikmati pernikahan. Jangan kerjanya berangkat, ya. Jangan ada istilahnya tidak percaya sama suami istri, ya. Walaupun ada slogan apapun, istri itu tidak pernah salah. Slogannya begitu. Dan yang kedua, uang suami, uang istri, tapi uang istri, uang sendiri. Ya, benar nggak Pak Pewi? Pak Pewi begitu. Bukan berhasil punya anak, tetapi tidak bisa menikmati menjadi orang tua. Stres, anaknya nakal, anaknya tidak nurut. Ya. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberi kuasa untuk menikmati. 2 Timotius 2 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang bekerja keras yang pertama kali menikmati. Tetapi banyak orang, ya, banyak orang hidupnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil contoh begini. Pada saat mereka mendapat gaji, mereka mendapat untung dari bisnis mereka, seharusnya apa yang mereka lakukan dulu? Apa Bapak Ibu? Jadi memberikan apa yang milik Tuhan punya. Amin. Amin. Lesu. Mengembalikan apa yang seharusnya milik Tuhan. Itu yang mereka harus lakukan. Ya. Barulah saudara menikmati hasil buat tangannya sendiri. Contohnya apa? Saudara perlu menabung, simpan itu hasil dari jerih payah saudara, simpan untuk diri sendiri. Ya. Ya, terus
Ini aja kok. Udah selesai ujiannya. Belum. Ke ruang tamu. Iya. Iya. Ada ujian buat anak SMP ya. Terus kembali ke firman Tuhan. Jadi pertama itu kembalikan dulu yang haknya Tuhan. Baru saudara nikmati hasilnya. Simpan itu buat diri sendiri. Baru saudara bayar keperluan, bayar listrik, bayar air, bayar pajak mobil, pajak motor, bayar SPP sekolah. Tetapi banyak yang kejadiannya setelah mendapat gaji, setelah mendapat keuntungan, kadang-kadang lupa, boro-boro balikin ke firman Tuhan. Itu banyak. Tapi kalau di sini beda. Ya. Kenapa? Saya apa ya? Jangankan milik Tuhan, beli mobil pun kasih persembahan. Ya, waktu ada berapa keluarga? 3 keluarga di sini. Waktu dulu masih ada almarhum opa ya. Yang pertama diundang ke rumahnya, yang kedua orangnya tidak ke sini. Opa udah masuk ke rumah. Ini ada persembahan khusus untuk darimu. Untuk beli mobil pun dikasih persembahan khusus. Apalagi milik Tuhan, yang haknya Tuhan. Nah, sesudah itu baru Bapak Ibu menyimpan apa yang harus buat Bapak Ibu sendiri. Nikmati dulu. Pada saat kita membangun, kita punya rencana, ya, ada plan biayanya. Oh, habisnya sekian, supaya kita bisa perkirakan, ya, berapa lama pengerjaannya. Karena membangun tidak cukup 1 hari, perlu proses, ya. Proses itu terus berjalan walaupun kecil, ya, walaupun kecil. Bapak Ibu mungkin di sini Bapak Gembala yang sering ke Jakarta ya. Waktu pembuatan tol layang, ya, waktu pembuatan tol layang itu udah tahu tol Jakarta Cikampek itu sering macet. Ditambah lagi itu pembangunan dikecilin lagi jalannya, ya. Nah, butuh proses. Orang yang lewat situ pasti menggerutu, saya jamin. Udah macet, ya, dadak dilewati. Kelihatannya cuma seng doang. Kerja nggak sini orang? Lama banget nih. Tapi waktu pas sudah jadi, itu seng dibuka, bahkan Bapak Ibu menikmati di jalan tol itu. Adakah yang memuji? Malah mengkritik lagi, ini jalannya kayak naik kuda, cenderung kan ya. Saya puji Tuhan belum sampai ke sana. Ya. Mereka malah yang bekerja itu 24 jam. Kita nggak tahu mereka menggali fondasi, hujan ataupun tidak hujan, mereka tetap bekerja. Tapi kita kadang melihatnya kok lama banget kerjaannya, tidak melihat prosesnya walaupun dikit demi dikit. Matius 7 ayat 24 sampai 25 ini adalah dasar dalam membangun. Saya minta ada yang bisa bacakan. Dewi bisa nggak? Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Lanjut Bi sampai 27. Ayat yang ke-26. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
terima kasih. Nah, ini adalah dasar-dasar fondasi. Bapak Ibu seringlah baca ayat ini. Yang pertama yang saya dapatkan, untuk membangun, saudara harus memiliki fondasi yang kuat. Tuh, kekuatan fondasi mempengaruhi tinggi besarnya bangunan. Bangunan hidup kita di atas batu karang yang teguh, di atas prinsip-prinsip yang kekal. Seperti apa prinsip-prinsip kekal? Kebenaran firman Tuhan. Disitulah dalam prinsip-prinsip kekekalan, janji-janji Tuhan untuk kita dibawa ke dalam kekekalannya. Ya, fondasi itu ada di bawah, nggak ada fondasi di atas, nggak kelihatan. Terus kalau bangun rumah harus apa dulu? Fondasi dulu kan? Nggak mungkin atap dulu. Harus fondasi dulu, dibangun di bawah lebih lama daripada dibangun ke atas. Benar kan? Ya, saya lihat orang yang bangun rumah, kalau bikin fondasi itu lama, tapi kalau sudah nyusun bata itu kayaknya cepet banget. Karena membangun ke bawah itu kita harus menggali, kita harus mentancap, membuat cor-coran yang kuat, nunggu waktu biar itu benar-benar kering dan kuat untuk sampai nanti dibangun ke atas. Sama dengan kehidupan banyak orang tidak mau untuk dibangun di fondasi yang kuat. Ya, kenapa? Karena sakit, karena sesak, karena apa ya? Menyusahkan, harus berkorban. Banyak orang cepat-cepat terkenal, benar gak? Banyak orang yang pengen cepat-cepat sukses, ujung-ujung udah kaya, berhasil, tetapi dia lupa membangun dalam hati. Ya, dia lupa membangun yang ada di dalam sini. Harusnya di sini dulu dia bangun. Kenapa? Karena kita mencari apa yang ada di dalam hati. Ya, itu yang akan terpancar, itu yang akan keluar. Kalau kita punya kebahagiaan dalam hati kita, kepuasan dalam hati kita, itu akan keluar kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan dibagikan kepada orang lain. Amin. Ya, nggak ada orang yang apa istilahnya pengen cepet-cepet tuh, saya pengen cepet sukses, tapi itu tidak akan lama. Bangun dulu karakter yang perlu untuk bisa menerima kemuliaan, kekayaan, kesuksesan, semuanya itu agar saat kita diserahkan tidak hancur. Mengerti, Bapak Ibu? Bangun dulu karakter kita, ya, untuk kita bisa menerima kemuliaan, kekayaan, kesuksesan, kehormatan, supaya waktu kita dapat itu, kita tidak hancur. Kalau karakter kita baik, karakter kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, waktu kita kaya, kita tidak akan merendahkan orang lain. Waktu kita sukses, kita tidak akan melupakan siapa yang mendukung kita, siapa yang menopang kita. Amin. Satu Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah diletakkan dasar, ya, yaitu Yesus Kristus. Jangan cari dasar yang lain. Letakkan dasar yang benar, batu karang yang teguh. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan sekedar mendengar firman Tuhan. Yang kedua, bangunlah kehidupan yang tahan uji. Ya, bangunlah kehidupan yang tahan uji. Perlulah membangun di atas dasar yang kuat.
Karena dalam hidup ini ujian merupakan kepastian. Ada yang di sini belum pernah dapat ujian kehidupan? Ada? Semua pasti mendapatkan. Tidak ada yang tidak mendapatkan. Cobaan datang kadang-kadang apa? Saudara mengundang, benar nggak? Ya, kita nggak undang cobaan, tiba-tiba datang cobaan, persoalan tiba-tiba datang. Dan waktu persoalan itu datang dan pada saat itu saudara tidak kuat, saudara akan binasa. Iman saudara akan luntur, bahkan saudara akan marah sama Tuhan. Saudara akan mempertanyakan karakter Tuhan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan berkuasa. Kok saya seperti ini? Nah, karena tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, bangunan yang tahan uji. Saya ambil contoh kota-kota yang sering banjir. Apa aja? Semarang, ya, itu sering banjir, ya. Dan mereka pemerintah daerah pasti berusaha dengan maksimal untuk menanggulangi banjir itu dengan beberapa cara, ya, dengan beberapa cara. Tapi pasti yang menentukan apa? Yang menentukan kota itu tidak banjir, hujan, benar? Dan pasti hujan datang, nggak mungkin hujan nggak datang tahun ini, hujan nggak datang deh tahun depan aja, nggak mungkin. Nah, cobaan itu pasti datang. Nah, kalau kita tidak bangun fondasi yang kuat, bangunan yang tahan uji, saat waktu cobaan datang, angin datang, hujan datang, banjir datang, roboh rumah, robohlah iman kita. Ya, saya di sini mendengar beberapa kesaksian Bapak Ibu, ya, apa ya, yang istilahnya sudah bukan masalah berkat ekonomi, tapi ini untuk masalah nyawa, kesaksian tentang nyawa, dan mereka ditolong oleh Tuhan. Ya, ini adalah orang-orang yang tahan uji. Dia kuat walaupun dalam kesesakan. Banyak yang kesaksian di sini, dan itu pertahankan Bapak Ibu. Jangan luntur imannya. Hanya dengan angin saja tidak ke gereja. Hanya dengan karena krimis-krimis saja tidak ke gereja. Gimana ada gempa bumi kayak di Jepang? Hampir tiap menit, hampir tiap jam. Jepang itu pasti ada gempa bumi. Kadang kita membangun kehidupan ini tanpa margin sama sekali. Ya, saya kembalikan lagi yang tadi saya katakan. Kalau saudara mendapat gaji dan keutamaan, kembalikan apa yang milik Tuhan. Utamakan Tuhan, ingat Tuhan. Kenapa? Kalau ada apa-apa, Tuhan pasti tolong. Loh, kok jadinya kayak nyokok deh? Bukan. Kok jadinya kayak uang preman sama Tuhan? Bukan. Mengembalikan hak Tuhan itu adalah suatu penghormatan, suatu ucapan syukur saudara bahwa saudara diberkati. Oh tidak, itu hasil kerja keras saya. Pagi siang sore jangan salah kalau dimasukkan saudara ke ICU. Jangan salah kalau rumah tangga saudara pecah, jangan salahkan Tuhan. Karena saudara hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan Tuhan. Tuhan itu sudah baik. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Ya, bahkan saat ini pun Dia masih terus menunggu kita. Untuk kapan nih Engkau datang kepadaku, saat teduh dengan aku, berbicara dengan aku, membaca firman yang aku sudah sampaikan. Aku ingin memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, barulah sudah kembalikan hak Tuhan, barulah simpan untuk diri sendiri, menikmati hasil saudara dalam hidup ini. Ya, saya bilang begitu kenapa? Karena hidup ini perlu biaya tak terduga. Benar? Orang-orang yang sudah bekerja keras dan sudah membalikan kebenaran hak Tuhan,
bolehlah berasuransi, nggak salah, bolehlah menabung, karena ada biaya yang tak terduga. Nah, biaya terduga ini bukan hanya berpikiran negatif, bukan, tapi ada positifnya. Positifnya seperti apa? Saya kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu yang berjualan, ya, ada barang yang bagus. Nih, saya punya barang, teman-teman sama-sama bisnis. Ada barang bagus nih, harganya murah, kamu bisa jual lebih karena kamu itu teman saya. Jadi saya kasih kamu. Tapi karena kita tidak menyimpan, kita tidak istilahnya menabung biaya tak terduga itu, ya kita bilang, maaf ya, nggak ada uangnya. Apa coba? Sedangkan berapa minggu kemudian barang itu booming. Ya, ceritanya susu beruang. Ami tahu kalau ini ya, itu contoh salah satu aja susu beruang. Pas PPKM susu beruang sebenarnya 9.000. Berapa? 9.400 ya. 9.400. Ada yang menawarkan dengan segitu dan dijual sampai 20.000. Tapi kalau kita nggak menyimpan, kita nggak dapat apa-apa kan? Benar? Benar nggak? Kita harus bayar 20.000. Itu salah satu yang kan. Nah, ini yang biaya tak terduga. Tapi yang utama, kembalikan dulu miliknya Tuhan. Baru simpan untuk diri kita sendiri. Nikmati diri kita sendiri. Nah, biaya yang berikutnya yang terduga itu negatif, tapi hasilnya positif. Wah, bingung nih. Gini, saudara, biaya tak terduga itu yang negatif, tapi hasilnya positif. Ada saudara terdekat yang mengalami sakit penyakit, tiba-tiba perlu harus dibawa rumah sakit. Nah, karena saudara punya uang yang disimpan, yang ditabung itu, saudara bisa bagikan. Nih, pakai dulu. Amin. Buat ke rumah sakit. Walaupun itu negatif ya, harus ke rumah sakit, tapi saudara bisa membagikan apa yang saudara sudah nikmati untuk orang bawa ke rumah sakit, untuk orang ini berobat. Amin. Bangun kehidupan yang tahan uji, ya, biar kita tidak binasa, biar iman kita tidak luntur. Yang ketiga, ya. Terakhir, perhatikan bagaimana kita membangun ke atasnya. Kita sudah membangun fondasinya, kita sudah membangun bahan yang tahan uji. Nah, sekarang bagaimana ke atasnya dan bahan bangunnya apa? 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Saya minta pahami. Bacakan, biar saya istirahat. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, lubuk kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Amin. Terima kasih, Pak. Bukan cuma fondasi yang penting saat kita membangun, tapi yang di atas pun penting. Material apa bahan baku apa yang saudara pakai? Ya, yang ayat ini, ayat yang atasnya, Pak. Ya, apa yang saudara pakai? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Apa yang membedakan dengan bahan baku ini? Ya, tadi api. Yang satu waktu dibakar dia bukan gosong, tapi semakin cerah, semakin bercahaya. Waktu ditahan uji, waktu diberi persoalan, bukannya tambah redup, menjauh dari Tuhan, menjauh dari perkumpulan ibadah, tapi semakin kuat, semakin maju, semakin menantang itu iblis, semakin menantang itu percobaan. Amin. Bagaimana bahan kita yang pakai? Kalau jerami waktu kena api bukan gosong lagi, hilang, hangus, dipegang. Benar kan? Ya,
Yang membedakan yaitu waktu menghadapi api, waktu menghadapi persoalan. Apakah kita mampu? Apakah kita kuat? Yang kedua, yang membedakan itu apanya? Harganya. Benar? Harganya. Mahal mana emas sama rumput? Mahal mana permata sama kayu? Kalau kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan, kita punya bahan baku emas, kita akan berharga. Bukan hanya di mata Tuhan, tapi di mata orang lain. Bangun kehidupan kita, baik itu pernikahan, baik itu karir, baik itu bisnis, baik itu sekolah yang masih sekolah dengan bahan yang kuat tahan uji. Jadi saat kita dapat persoalan, saat hujan itu datang, kita tetap kuat. Dan api itu datang, kita makin cemerlang, makin bercahaya. Zaman sekarang banyak orang yang tidak mau bayar harga. Ya. Mereka mengambil jalan pintas. Ya. Kalau pengetahuan dan teknologi zaman sekarang memang seperti itu. Ya. Teknologi sekarang membuat kita lebih cepat. Ada jalan pintas, benar? Ya, kita nggak bawa uang, kita bawa kartu kredit. Kita nggak bawa kartu kredit, kita punya HP, bisa jadikan dompet elektronik. Benar, Bang Ami? Bang Ami punya bank elektronik? Ya. Terus, itu zaman sekarang itu menawarkan jalan pintas, tapi untuk membangun kehidupan kita tidak bisa dengan jalan pintas. Harus melalui proses. Ya. Karakter tidak bisa dibangun dengan jalan pintas. Kehormatan tidak bisa dibangun dengan jalan pintas. Bahkan kepercayaan tidak bisa dibangun dengan jalan pintas. Semua harus melalui proses. Jadi jangan hanya sampai tujuannya. Saat kita sudah membangun, jangan hanya sampai tujuannya, tapi kita bisa menikmati apa yang kita bangun. Dan sesudah kita menikmati itu, kita bisa bagikan orang lain. Oh, saya belum kaya, nggak harus kaya untuk membagikan. Apa yang Bapak Ibu bisa bagikan? Mungkin bisa Bapak Ibu bagikan tenaga, mungkin Bapak Ibu bisa bagikan perhatian. Oh, kemarin kenapa nggak datang? Bisa Bapak Ibu bagikan doa. Oh, saya lagi sakit. Bolehkah saya doakan ibu apa tante, ibu atau bapak? Bagikan doa. Tidak harus bagikan uang, materi. Tidak. Nikmati yang sudah Tuhan berikan, baru bagikan. Amin. Puji Tuhan, saya sedang pemain musik. Kita akan angkat pujian Ku Mau Mencintai Yesus. Bangunlah kehidupan kita dengan fondasi yang kuat, ya, dengan bahan baku yang kuat, tidak mudah goyang, tidak mudah untuk terbawa oleh angin atau terhapus oleh banjir. Ya, kita akan angkat pujian Ku Mau Mencintai Yesus. Dengan
berserah saya tinggal di dalam Yesus. Engkau adalah segala obat anak yang terpuji dalam surga. Terpuji dalam Yesus. Kita bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau memberitakan tentang Tuhan. Mereka menilai saya Tuhan Engkau dan Engkau berserah segala kepada Tuhan. Yesus yang baik. Kaulah hidup kaulah dari sini doa dan sekolah Yesus yang kau program dan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan kesempatan Tuhan. Kita akan pujian Puji Beri Kuasa. Kita akan pujian Puji Beri Kuasa. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 5 sore, dan hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 5 sore dilanjutkan ke sekolah minggu. Dan hari Minggu seperti biasa ibadah jam 7 dan sekolah minggu jam 8 pagi. Terus yang berawal minggu ini Bapak Rahmat, Ibu Morina, mana lu? Emang Morina? Oh, sudah. Saya kemarin diprotes sama istri saya Morina. Morina ya? Ya, Ibu Morina Manado, Ibu jadi adik Rindu Purba sama Bapak yang kalau belajar Nahor ya. Selamat berulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan dan berkat dari Tuhan. Amin. Masuk dalam umat berikutnya. Ya, terus berdoa untuk bangsa Indonesia, vaksinasi untuk bangsa Indonesia, dan saya kemarin dapat info bangsa kita ini dipuji oleh bangsa lain karena tidak lockdown, walaupun katanya harus lockdown. Ya. Bangsa lain sampai tiru, soalnya ekonominya sudah turun drastis. Ya. Orang banyak yang ngomong PSBB, PPA udah itu sengsara, memang terasa sengsaranya, tapi orang yang kena, mudah ya itulah semuanya harus dipikirkan dengan sebaik mungkin. Doakan untuk pemerintahan kita ya, untuk ujian anak-anak kita ya, ujian tengah semester Kota Indramayu yang sebentar lagi atau tahun depan atau tahun ini dipisah ya, kita jadi Indramayu Barat, Kota Oblis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir. Bapak Ibu Gembala, jalanan Bapak Gembala
dari Tangerang ke Audis kurang lebih didoakan selalu biar diberikan perlindungan ekstra ya. Juga kami yang ditinggalkan di pastoring. Terus laporan keuangan gereja kas pemuda ada masuk 45.000, Snack pemuda sisa dari perlombaan Paskah ya. Terus saldo jadi 1.505.000. Terus kas minggu masuk persembahan 75.000, Snack dari Kamata pengeluaran 40, saldo akhir 605.000. Ibu semua ya. Terus kas diakonia 1.848.000. Kas Natal masuk kemarin 304.000, jadi total saldo 4.092.000. Ada lagi kas pembangunan ya, kemarin masuk dari terakhir Billy, jadi total 1.655.000. Habis kemarin saya dapat info dari Gubernur diadakan sekarang jajiman, katanya mau diadakan jajiman untuk minggu ini. Gimana Bapak Ibu? Ibu Gubernurnya masih aja Ibu. Ya, Dewi lagi ngatikin. Makanya saya turun biar saya bisa catat. Tanggalan masih Juli, padahal kita udah Desember ya. Kita mau janji iman Bapak Ibu. Saya berharap kita sih bisa ibadah seperti Natal biasa di gereja, dengan kita mengundang banyak tamu, dengan kita memeriahkan dengan sukacita di gereja, biar yang mabok nggak bisa pergi, nggak usah pergi di rumah aja gitu ya. Tapi kita lihat kondisi kita lihat bagaimana keadaan negara kita. Kalaupun kita memungkinkan, kita akan pergi, karena kita butuh ruang terbuka untuk seluruh jemaat. Karena jemaat kita kalau dihitung seluruh jemaat yang hadir di gereja ini bisa ratusan, 120 orang. Luar biasa nggak? Sekarang di sini ada berapa ekor? Ada berapa orang? Ayo, kemana yang lain? Itu duit di rumah ya. Jadi nanti dari sini kita bantu mereka minum duit di rumah. Ya, Desember kita mau pergi karena biasanya menurut Ibu Jen, guru agama kita, anak-anak itu kalau tes atau ujian itu diperkirakan anak SD, SMP dan SMA itu awal bulan Desember. Jadi kita akan pergi di minggu kedua. Kalau pergi ya, di minggu kedua yaitu antara tanggal 11 sampai tanggal berapa itu ya? Minggu kedua. Oke, tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, nggak pakai hari Minggu. Kalau bisa pakai hari biasa. Kalau hari biasa itu sepi. Jadi cuma kita aja yang pakai. Gitu loh. Dan kalaupun pergi, saya akan janji iman. Yang di rumah juga siap-siap di hatimu janji iman ya. Nanti bisa via WA di grup atau via WA lewat Ibu siapa yang pegang uang Natal? Ibu Batubara. Oh, dia lagi menghitung batubara. Jadi satu gereja-gereja ya. Jadi nanti bisa via Ibu Batubara untuk menghitung transfer janji iman sekian atau bagaimana terserah, atau di grup Maranatha ya. Jadi saya buka karena saya adalah orang yang sangat mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan buka dari keluarga Ernie Siregar, berapakah? 2 juta. Siapa menyusul? Tidak terpaksa, tapi diharuskan. Bapak Ernie Siregar 2 juta. Mungkin Bapak Denny makin juga 1 juta. Ibu itu semangat, 2 bulan lagi bisa nabung. 1 juta Ibu Icau. Ibu sudah? Jangan nyusul. Nanti gak punya tabungan kalau nyusul. Tenang aja. Berkata dengan iman. Dewi, berapa Dewi? Dewi, katakan dengan iman Dewi. Pasti ada Dewi. Pasti ada. Katakan aja Dewi. Katakan dengan iman. Tidak tahu. Tidak berani keberatan tangan. Pak Rahmat. 400
Opung nggak punya suami, nggak usah suami. 500. Perbukan sama saya 500. Oke. Amin. Ada punya bang belum? Belum. Ibu Nok, Ibu Bunham, nanti Tante lain 500 Ciloni. Kalau bukan sama masjid, nggak usah 500 Ciloni. Udah ya, habis ya? Habis. Minggu depan menyusul. Katakan dengan cinta, pasti itu terwujud. Amin. Katakan dengan cinta, pasti itu terwujud. Amin. Ya. Saya jadi berapa totalnya modal kita? 5.900.000 ditambah 4 juta berapa? Dari 4 juta 92.000 ya. Jadi ya sekitar 10 juta ya. Puji Tuhan. Gampang kan cari duit? Gampang kalau kita katakan dengan cinta. Cinta akan Tuhan, cinta akan keluarga jemaat di tempat ini. Kalau itu rugi enggak? Rugi. Tapi Tuhan memberikan kehidupan bagi kita luar biasa. Ayo kita naikkan pujian selalu untukmu, selalu untukmu, kita untuk ibadah kita. Juga Tuhan Yesus setiap
kita terima berkat daripada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan